Beredar pengakuan wanita yang hampir jadi korban, Agus Buntung minta ini. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Suwartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan kecaling terhadap wanita hingga minum minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh @satria_gigin di media sosial X pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. "Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba," ujar wanita tersebut sambil menirukan ucapan Agus Buntung. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Viral pengakuan dari salah satu korban incaran Agus Buntung. Kronologinya, si Agus minta bantuan dibukain celananya pas pipis padahal di tempat itu banyak cowok juga dan kenapa minta tolong ke cewek. Terus mbaknya bilang tunggu sebentar mau dipanggilin teman cowok untuk bantu si Agus. Nah mbaknya belum selesai ngomong Agus minta tolong lagi buat telepon ibunya. Kayaknya itu akal-akalan Agus biar dapat nomor mbaknya dan benar saja abis itu si Agus ngechat mbaknya. Tulis akun @satria_gigin. Video berdurasi 58 detik tersebut sudah dilihat lebih dari 76.000 kali dan disukai lebih dari 200 akun X. Meneunin juga aku. "Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba." Padahal leno tuh aku irame dengan taman nu kembe aku do. Aku lain ngendeng tulang padahal ya duwe mama kena kembe dek ijo mama lain nu sekomplotan lawan kancana kan. Sencuru aku telepon maan meneunin. Takut di penjara, Agus Buntung kini minta damai dengan 15 korban pelecehan. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung atau Agus Treks meminta kasus pelecehan seksual diselesaikan secara damai. Agus Buntung meminta damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Treks juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. "Iya, saya hadapi persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik. Iya, damai," kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. "Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik. Mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu," kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. "Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah," kata Agus Buntung. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat mengatakan bahwa pihaknya belum ada rencana menempatkan Agus Buntung menjadi tahanan rutan. Pria tanpa tangan itu masih dalam status tahanan rumah. "Sebenarnya penetapan tahanan rumah ini merupakan bagian dari perhatian kami terhadap hak tersangka karena secara fasilitas tahanan untuk penyandang disabilitas itu kami belum memenuhi. Makanya status tahanan rumahnya sudah kami perpanjang dalam masa 40 hari, jelasnya. Berdasarkan informasi dari Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB, jumlah korban IWAS alias Agus bertambah menjadi 15 orang. Saat ini, fokus kami terkait berkas perkara yang sudah kami limpahkan ke jaksa peneliti. Memang ada 2 korban tambahan yang sudah kami mintai by berita acara investigasi. Salah satunya memang ada anak. Tetapi, fokus kami dalam pemeriksaan laporan pertama ini ada 5 korban, termasuk korban itu sendiri, pelapor,
kata Syarif. Agus Buntung sebagai tersangka dalam kasus ini dikenakan sangkaan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, NTB Joko Jumadi mengatakan Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya, lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Ekspresi Agus Buntung saat diperiksa Polda NTB sebagai tersangka. Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Direskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus. Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Rayuan manis Agus Buntung pada wanita terekam, usai percaya diajak ke homestay. Bocor rekaman suara Agus Buntung saat merayu wanita. Dalam rekaman suara, terdengar Agus Buntung merayu korban untuk bisa diajak ke kamar homestay. Agus Buntung benar-benar ahli dalam memanipulatif agar bisa melecehkan wanita. Dari rekaman suara, Agus seolah memiliki kemampuan spiritual untuk membimbing wanita. Kakak cantik, jangan mau merusak diri, saya percaya kakak bisa. Punya ilmu kan, katanya. Saya tidak suka orang lemah, lap air mata itu. Nanti seperti apa muka kamu, tambah Agus Buntung. Agus mengatakan wanita itu tak akan bisa salat karena terhalang dosa. Kakak bersih, sampai kakak salat pun tidak bisa karena ada ganjalan, kata Agus Buntung. Perjuangan kakak kan hanya hidup sendiri, berjuang sendiri, benar gak? Nekat karena hal sepele. Kakak mau nekat, bisa gak aku minta kakak jangan nekat? Bertobatlah, katanya. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi wanita tersebut. Nyawa saya kasih ke kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak berarti bagi dunia ini, kata Agus Buntung. Dia mengatakan menyadari bahwa wanita itu belum percaya padanya. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini? Kamu kira saya modus sama cowok lain? Buktinya dia ngerusak kamu, kata Agus Buntung. Seperti pada pembelaannya sebelumnya, Agus Buntung juga berdalih dengan kekurangan fisiknya dia tak akan mungkin melakukan pelecehan. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mamak, saya tidak sama dengan cowok-cowok lain karena cowok itu hanya manfaatin kamu, kata Agus Buntung. Agus Buntung lalu kembali menekankan soal sikap wanita itu. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah saya pergi. Kalau kamu mau berubah saya akan tetap di sini dengan ngasih tahu gimana cara kesuksesan kamu, kata Agus Buntung. Beruntungnya menurut Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat wanita itu tidak termakan rayuan Agus Buntung. Wanita tersebut cerdik merekam aksi Agus Buntung.
Ternyata ada saksi yang pernah hampir mengalami hal sama dan ini sudah berita acara pemeriksaan. Saat perkenalan merekam, korbannya direkamlah ada kalimat manipulatif, rekaman sudah diserahkan ke kita, katanya. Menurutnya modus Agus Buntung memang demikian. Memanfaatkan perempuan atau korban memanipulasi dengan kalimat yang hampir sama. Kamu perlu pencerahan, perlu dimandikan, masih kotor. Seolah pelaku punya kemampuan untuk bisa menyadarkan kesalahan korban, katanya. Rekaman Agus Buntung pun kini tengah diperiksa. Kita akan angkat rekaman lewat IT di Krimsus, katanya.